bisnis ini tidak hanya berprinsip untuk profit saja ya, tapi kita mengusung dua nilai yaitu masyarakat dan juga lingkungan gitu ya. Jadi saya melihat potensi di masyarakat di sekitar Kabupaten Bandung itu sudah jago jahit menjahitnya seperti yang tadi lihat ya sahabat Dai. Jadi kita melihat peluang yang ada, lalu kita juga melihat permasalahan yang ada. Dari peluang terus kita melihat masalah yang ada, yaitu masalah sampah yang sangat urgensinya itu sangat tinggi. Lebaran tiba. Aduh, sahabat Daai, awal tahun nih kita banyak banget hari raya ya, apalagi kayak mau hari raya Lebaran, hari raya Imlek. Nah, kira-kira bisa ya aku bikin hampers dari kantong kresek kayak gini? Coba kita tanya dulu ya sama Kak Dila. Kak Dila! Hai Kak Dila! Halo sahabat Dai. Wah, apa kabar Kak? Aku baik. Gimana? Katanya Kak Dila tuh bisa bikin hampers dari sampah kresek ya? Bener banget nih. Wah, coba ini Kak, nih Kak, aku bawa nih Kak. Aku bisa sulap sampah kantong kresek ini jadi sesuatu yang bermanfaat loh Kak. Wah, apa aja tuh Kak contohnya? Nah, kita bisa kirim hampers. Hampersnya itu berbentuk tas belanja, tote bag, card holder, dan masih banyak jenis lainnya. Wah, kita boleh lihat gak sih proses buatnya nih Kak Dila? Boleh, ayo ikutin aku yuk. Oke, let's go Kak! Selamat datang di Sugar Souvenir. Wah, ini workshopnya Kak Dila. Iya bener, ini workshop kami di Sugar Souvenir Kak. Wah, keren. Ini lagi ngapain Kak tadi Kak? Lagi taruh plastiknya tuh kayak gitu? Nah, kita lagi masukin sampah-sampah plastik ini ke Dropbox plastik bag kolektor dari Sugar Souvenir nih Kak. Biasa tuh dari mana aja Kak Dila kolektor ini? Nah, kita sudah punya 5 Dropbox yang ada di 5 titik di Kota Bandung nih Kak. Ada di beberapa kampus seperti MBA ITB, Unpar, dan beberapa di public space lainnya di Kota Bandung. Oh, oke. Tapi selain plastik kresek, ada apa aja sih Kak Dila yang di upcycle nih? Nah, kita mengolah banyak sampah Kak. Yang pertama ada sampah kantong kresek, lalu ada sampah dari seragam-seragam kantor, seragam-seragam bekas, lalu banner, dan ada juga sampah dari akrilik nih Kak. Oh, sampai akrilik pun ada Kak Dila? Ada dong. Widih, lengkap ya. Pokoknya ini khusus buat hampers gitu ya Kak Dila ya? Betul, kita sudah punya lebih dari 70 jenis varian souvenir Kak yang bisa kita olah. Oh, oke. Tapi ini tadi kan aku kasih udah bersih tuh Kak ya, berarti nggak perlu dicuci lagi kan ya Kak? Betul, nggak usah dicuci karena nanti setelah kita pilah baru langsung kita olah, press menjadi lembaran kain baru lagi. Oh, oke. Jadi ini dipilah berdasarkan jenisnya. Kalau tadi kan aku bawa sampah kresek, Betul. nah itu yang mau diolah ya Kak ya? Betul Kak. Nah, nanti kita pertama akan kita press ya Kak. Jadi kita akan melalui proses pemanasan di press untuk menjadi lembaran plastik baru Kak. Wah, kalau gitu kita boleh lihat nggak nih prosesnya Kak Dila? Boleh, nanti setelah di press kita akan pola lagi sesuai dengan jenis souvenir yang akan kita buat nantinya nih Kak. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lihat Kak Dila. Ayo sahabat Dai. Halo sahabat Dai, nah ini kita sekarang mau mulai proses press di si sampah kreseknya biar kita bikin jadi lembaran plastik baru. Wah, ini di press itu gimana caranya nih Kak Dila? Nah, nanti kita lihat ya, jadi si plastik tadi terus kita hamparkan, lalu kita taburin nih dengan warna-warna cantik supaya bisa menjadi lembaran baru dengan suhu tertentu dan detik tertentu supaya tidak terlalu panas juga nih sahabat Dai. Oh, oke. Tapi itu berarti nggak usah dipotong dulu ukurannya Kak, langsung jadi lembaran gitu? Enggak, nah setelah menjadi lembaran nanti akan kita bentuk menjadi pola sesuai ukuran dan juga request produk tertentu gitu sahabat Dai. Oh, berarti di press dulu baru nanti di cutting gitu Kak ya? Betul sekali. Oh, oke. Dan ini pun untuk taburan warna-warninya dari kresek lain yang warnanya beda? Betul, nah jadi si taburan-taburan plastik ini warnanya alami nih sahabat Dai dari sampah-sampah kantong kresek. Nah Kak Dila, kalau biasanya nih butuh berapa banyak plastik sih yang dibutuhkan?
Nah, untuk jumlah plastiknya itu berbeda-beda tergantung kebutuhan ya. Tapi kebanyakan itu adalah sebanyak 8 lembar si kantong kresek. Bisa sampai 4 sampai 8 lembar si kantong kresek untuk menjadi lembaran baru. Jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebal, sahabat Dai. Jadi yang proporsionalnya segitu ya Kak Dila ya. Betul sekali. Jadi ini dilapis-lapis-lapis baru nanti dipres gitu ya Kak ya. Ya, jadi setelah kita hamparkan lalu kita beri pewarnaan, jangan lupa sahabat Dai, atasnya itu kita harus pakai alas kain lagi supaya tidak meleleh. Oh gitu, kalau gitu kita lihat lebih dekat kali ya Kak Dila ya. Ayo sahabat Dai. Oke. Halo sahabat Dai, nah ini adalah hasil press tadi nih. Lembaran plastiknya sudah menjadi lembaran plastik baru lagi. Nah, Sekarang dari- jadi tebel ya Kak ya. Iya, jadi seperti baru kan Kak? Iya, wih mulus ya. Dan itu udah Jadi dikasih mulus. pattern-pattern dari plastik warna lain ya Kak ya. Iya, ini alami loh warnanya, tidak melalui proses pewarnaan lagi. Ini memang alami dari sampahnya. Wah, kita Gitu. boleh pegang nggak nih Kak? Wih, jadi lebih tebal ya. Lebih tebal dan kaku. Ini juga waterproof Kak, anti air dan tahan kuat. Dan biasanya kalau udah kayak gini tuh di apain Kak, di cutting? Nah, habis ini kita melalui proses tahap selanjutnya yaitu pemolaan. Nah, di Kalau pola tuh Kak Dila ngedesain juga atau emang udah ada cetakan? Nah, kita sudah punya cetakan-cetakan khususnya, manual dan sederhana. Contohnya seperti ini, sahabat Dai. Nah, ini pola-polanya, contohnya karena kita ada banyak produk, jadi kita juga punya beberapa pola yang akan nantinya dari lembaran ini terus kita cetak dari pola-pola yang ada. Itu sesuai dengan kebutuhan produknya yang akan dicetak nanti. Tapi kalau dilihat-lihat kan ini bentuknya kayak rectangle gitu kayak ya. Ini mau bikin apa sih Kak kayak gini? Nah, yang ini untuk grocery bag. Nah, gitu ya. Yang ini contohnya untuk di laptop case. Kita ada banyak sih Kak untuk pola-polanya, tergantung nanti kebutuhan produk yang akan dibikin. Tapi kan habis dari pola itu kan kecil ya Kak ya. Nah kalau sisa-sisanya itu biasanya diapain Kak? Nah, untuk sisa-sisanya jangan khawatir ya sahabat Dai. Nanti bisa kita lelehkan kembali untuk menjadi motif-motif seperti ini. Jadi semuanya itu menjadi lembaran plastik baru lagi. Oh jadi pokoknya ini zero waste ya Kak ya? Betul sekali. Wah keren-keren banget. Dan ini jadi mau sepanjang apapun, sebesar apapun, pokoknya ngikutin pola aja dan Betul. sisanya tuh akan digunakan kembali. Betul, digunakan kembali untuk menjadi motif-motif gitu. Kalau misalkan agak besar nanti si cuttingannya bisa juga kita pola lagi untuk berarti produk-produk yang lebih kecil-kecil lagi seperti gantungan kunci ya, kayak gitu. Kalau gitu kita boleh ngeliat nggak sih Kak proses cuttingnya nih Kak? Boleh, ayo kita lihat sahabat Dai. Let's go. Nah, dari pola-pola ini, ayo kita ikutin cara bikin polanya dan di cutting yuk, sahabat Dai. Oke Kak. Nah, Wah lagi ini pola nih. kita hamparkan dulu, baru kita tempelkan si polanya di atas plastiknya, Kak. Oke, jadi di cutting sesuai polanya Betul, nih ya. sesuai polanya nih. Biasanya dapat berapa banyak sih Nah, Kak? ini karena lebar ya, Kak, bisa jadi dapat 5. 1 sampai 5 Iya, ya. jadi 5. Nah, seperti ini nanti kita pulpenin gitu ya, Kak, di bagian plastiknya. Oh, jadi dipulpenin ya kayak nggak Iya. langsung dipotong ya? Iya, setelah dipola baru nanti kita gunting gitu. Oke. Wah, kalau kita bisa lihat yang di sebelahnya, itu contoh-contoh yang udah jadi nih Kak ya? Nah, ini setelah digunting betul. Ini sudah jadinya kan seperti baru lagi. Udah rapi nih sahabat Udah Daai rapi. tuh. Wah, ini kayak udah jadi kayak bungkusan ya Kak ya? Iya, ini sudah hampir setengah jadi ya Kak ya. Setelah dipola lalu digunting seperti ini sahabat Dai. Nanti hasil yang sudah digunting ini seperti ini warna-warni. Oh, oke. Ini Nah, yang hitam. Itu juga ada yang betul. warna merah itu Kak ya? Iya, nah ini juga ada yang berwarna-warni. Oh, warna-warni nih, merah, Tuh, kuning, ada hijau. warna merah, Ada ada biru warna juga. merah, ada hijau, biru, putih. Oh.
Dan motifnya itu setiap satu sama lainnya tidak akan sama sahabat Daai. Wah, Akan jelas. berbeda satu sama lain. Jadi nanti souvenir yang kalian punya cuman ada satu di dunia karena motifnya Wah. berbeda-beda Eksklusif. setiap produknya. Terus Kalau sahabat udah habis dari sini, itu diapain Kak Dila? Nah, nanti setelah dipola kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu jahit, Oh. sahabat Daai. Jadi ini udah bisa dijahit ya Kak ya? Betul, bisa dijahit. Sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke deh kalau gitu coba kita lihat lagi proses menjahitnya Kak Dila. Baik, sahabat Daai. Nah, sahabat Daai, tadi pola yang sudah kita potong, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu dijahit nih sahabat Daai. Oke, tapi ini kalau mau jahit udah terpasang sleting juga ya Kak ya? Betul, jadi nanti kita pasang aksesorisnya. Di sini kita kombinasikan dengan kain dan juga sleting. Nanti produknya yang kita jahit sekarang ini adalah tote bag gitu sahabat Daai. Oh, ini bikin tote bag. Wah, ini Ya. biasanya sekali bikin itu berapa lama jahitnya Kak? Cepet sih Kak, bahkan kita kapasitasnya sehari ya satu orang yang bisa sih 100 juga bisa, 100 piece Satu. seorang. Jadi ini satu tote bag kayak gini hitungannya detik kali ya? Iya, di sini Jadinya- wah udah sangat Wah. mahir ngebut. Udah biasa nih, udah jago nih ya Luar tetehnya biasa, tuh yang jahit. Endel. Wah. Jadi kan kebayang ya berapa sampah yang kita olah untuk bisa jadi produk baru lagi Kak dalam waktu Wah. secepat itu. Mantap, mantap, mantap. Tapi kalau yang di sini pekerjanya pun juga dari lokal nih, warga Bandung ya Teh ya? Betul, ini kita warga lokal, bahkan terdekat dari sini juga, jadi nggak jauh-jauh. Wah, jadi selain kita Betul. di sini mengolah sampah plastik yang biasanya kebuang tersia-sia di TPA, Betul. tapi juga sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga lokal ya. Betul. Dan ini biasanya produknya terus nyampe kemana aja Kak? Nah, produk itu sudah banyak sih Kak. Contohnya ya ada di seluruh Indonesia ya, khususnya di Pulau Jawa, Sumatera, mungkin ya Kalimantan, Papua pun sudah kita jangkau. Dan negara-negara tetangga juga nih sahabat Daai seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan paling jauh juga kita pernah nih sahabat Daai. Kita paling jauhnya itu ke US gitu ya, ke Amerika Serikat. Sudah pernah kirim juga nih sahabat Daai. Wah. Tinggal kitanya aja nih yang pergi jalan-jalan ke sana belum pernah ya. Amin ya nanti segera ya. Wah, Jadi keren-keren produknya banget. dulu deh yang nyampe sana sahabat Daai. Tapi kalau yang produk-produk lain tuh Teh, kan Betul. katanya ada yang dari bahan-bahan lain tuh ya. Betul. Itu kurang lebih prosesnya sama. Sama, untuk semua proses kita melewati proses yang sama ya. Proses panas dulu, baru kita pola, lalu dijahit. Jadi untuk skema proses recycle-nya sebenarnya sama. Yang paling penting adalah di proses pemanasannya ya sahabat Daai. Karena kalau misalkan tadi proses pemanasannya terlalu panas ya nanti tidak bisa digunakan. Oh, oke, jadi pun Fungsinya. harus ada hitung-hitungannya ya. Betul sahabat Daai. Nanti takutnya gosong juga nih. Iya. Ini nanti mau jadi apa aja sih Kak? Nah, untuk penjahitan sekarang ini akan menjadikan tote bag, yaitu tas lipat. Kalau kita kasih nama, si produknya adalah Bumi Foldable Bag. Jadi, oke. betul, kita selain produknya recycle dan juga kita nama produk pun kita ada artinya gitu, Pak. Apa itu Kak? Nah, untuk Bumi Foldable ini jadi kita pengennya adalah melestarikan bumi juga dan tidak lupa gitu ya dari mana tempat kita berasal, yaitu di planet bumi. Makanya kita kasih nama Bumi. Untuk foldable sendiri artinya adalah lipat ya. Jadi produk yang kita buat itu memang paling banyak adalah lipat ya, tas lipat ataupun tote bag lipat karena memang digunakan untuk fungsi kita keseharian ya, supaya tidak menggunakan tas belanja gitu ya. Kita bisa memudahkan aktivitas kita sehari-hari gitu. Wah, jadi kita pakai sehari-hari juga nih Kak ya. Betul, jadi kita kalau untuk pengembangan produk tidak hanya sekedar oke jadi produk aja, tapi ada fungsional dari setiap produk yang kita bikin gitu Kak. Jadi kita pastikan semua souvenir yang kita bikin adalah terpakai gitu untuk para penerimanya nanti gitu. Wah, keren, keren, keren. Dan katanya kan untuk hampers Kak, selain tote bag nanti Betul. tuh ada apa aja tuh paketnya? Nah, nanti di paket hampersnya itu kita bikin yang series Sugar Souvenir itu ada 3 isinya, ada tas belanja, ya tas lipat, lalu ada pouch dan juga card holder. Nah,
Di isinya itu ya memang kita pastikan semuanya terpakai untuk kegiatan aktivitas sehari-hari gitu, Kak. Wah, oke deh kalau gitu. Mendingan kita lihat langsung aja yuk Kak Dila yuk. Ayo sahabat Dai. Oke. Nah sahabat Dai, ini dia hasil yang tadi kita bikin menjadi hampers cantik kayak gini. Wih, udah jadi akhirnya ya Kak Dila ya. Iya sahabat Dai. Wah, Kita buka isinya sama-sama apa ya. aja nih Kak? Wah, Kita buka jeng 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 sama-sama ya. Jeng, jeng. jeng, jeng. Wow. Nah, lihat. Di sini pertama kita ada card holder. Mhm. Ini pasti bermanfaat banget buat penerimanya karena bisa buat isi kartu, uang cash dan lain sebagainya dan bisa digantungin kemana aja nih sahabat Dai. Lalu selanjutnya ada tas belanja grocery bag. Dari sekecil ini nanti bisa dibuka menjadi tas belanja besar. Oke. Di sini karena bisa digantung juga nih nanti di tasnya atau dibawa kemana aja jadi supaya nggak lupa nih bawa tas belanja. Lalu selanjutnya juga ada pouch, bisa buat diisi make up, alat tulis ya ataupun alat-alat lainnya karena ini pasti kepake banget buat aktivitas sehari-hari. Dan nggak lupa juga kita kasih kartu ucapan yang hangat untuk penerimanya. Di sini kita kasih ucapan terima kasih bahwa udah support produk recycle, produk lokal dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Seperti Wah. itu Sobat Dai. Karena ini hampers, makanya selengkap ini ya Kak ya. Iya. Tapi kan tadi yang kita lihat juga itu ada bikin tote bag, bahkan bisa bikin yang besarnya juga ya. Iya, Kita lihat tuh yang betul. sebelah kanan tuh Kak ya. Itu ada tote bag dari apa itu Kak? Nah, ini kita ada berbagai macam juga nih sahabat Dai. Di sebelah kanan kita ada tas dari upcycle. Selain dari upcycle kantong kresek. Ini contoh-contoh produk dari upcycle banner dan juga ini seragam bekas. Oh, dari seragam bekas buat kantongnya ya Kak ya? Buat kantong seperti ini dan kantongnya juga bisa dipakai belanja ataupun packaging produk dari hampers yang tadi kita buat. Oh iya bener-bener. Kita masukin ya sahabat Dai. Wah, Tuh, jadi deh nih jadi deh hampers. hampers. Keren, Dan siap keren, dibagikan. Wah, cantik sekali nih. Siapa sangka tuh dari plastik kresek, seragam bekas, dan banner bisa jadi cantik itu deh buat hampers. Tak lupa juga kita ada upcycle dari akrilik nih Kak, sahabat Kayak Dai. gimana itu Kak Dila? Nah ini seperti ini, warnanya cantik-cantik kan. Oh, itu dari waste-nya akrilik Kak. Akrilik, ini tas konser, ada juga seperti card holder, kita ubah menjadi card holder dan juga ada keychain. Oh, Seperti keren. ini, sahabat Dai. Jadi dari akrilik bekas tuh ternyata bisa didaur ulang lagi di upcycle Betul. juga ya Kak ya? Iya, jadi ini kita kombinasikan dari sampah akrilik dengan sampah kantong kresek. Lalu kita melalui proses sama ya tadi, press, pemanasan dan juga penggunaan logonya kita menggunakan teknik laser. Jadi sampah-sampah pun sebenarnya kita bisa kasih kehidupan kedua nih sahabat Dai untuk menjadi produk yang lebih berdaya guna lagi. Wah, mantap sekali. Ini dia nih ya, produk-produk yang dikira orang sebagai sampah, nyatanya bisa jadi produk secantik ini dan bernilai loh. Wah, keren, Betul, keren sahabat Dai. sekali. Wah, aku pengen ngeliat-liat lagi nih lebih deket nih. Ayo sahabat Dai. Wah, Kak Dila tadi kita udah ngeliat nih proses pembuatannya. Ya, sahabat Dai. Tapi pastinya banyak banget kan nih penghargaannya nih. Betul. Nah, sekarang kita perlihatkan juga beberapa sertifikat dan juga penghargaan awarding yang Sugar Souvenir pernah raih dari tingkat daerah seperti provinsi dan juga di tingkat nasional. Wah, contohnya apa Kak? Pernah menang lomba Nah, nggak? untuk yang terbaru itu kita memenangkan juara 3 nih Dekranasda Award tingkat provinsi untuk di kategori bahan baku keramik, batuan, dan bahan olahan lainnya. Lalu selain itu kita juga pernah mendapatkan piagam penghargaan dari menteri ya, ada dari Menteri Kemenpora dan juga Kementerian dari Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di tahun 2024. Dan juga kita mendapatkan penghargaan UMKM terbaik
se-Jawa Barat, dan juga kita mendapatkan kategori Sociopreneur juga juara 3 tingkat nasional itu tentunya, dan juga beberapa piagam sertifikat kompetisi. Wah, pastinya banyak penghargaan, banyak inspirasi nih. Betul. Makin semangat nih Kak ya buat Makin bikin yang baru. semangat. Nah, menurut kami penghargaan ini bukan hanya sekedar awarding saja nih sahabat Daai, tapi ini juga bisa meningkatkan semangat kita untuk bisa terus lebih berkarya dan lebih bermanfaat untuk sekitar. Wah, kira-kira apa Gitu. kalau gitu Kak inovasi ke depannya nih? Nah, inovasi kedepannya harapan kami kita bisa terus merecycle tidak hanya di sampah-sampah tertentu aja, tidak hanya sampah kresek, banner, baju, tapi kita bisa mengolah lebih banyak lagi jenis sampah-sampah lainnya dan bisa berkolaborasi lebih banyak lagi gitu ya untuk bermanfaatan tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk lingkungan. Iya, karena untuk sampah pun nggak hanya sampah plastik aja, karena banyak ya Kak ya. Betul, banyak sekali jenis-jenis sampah yang mungkin sulit untuk terurai ya, khususnya di sampah plastik karena kan ini umurnya itu ribuan tahun ya. Makanya dari itu kita punya prinsip bahwa memberikan kehidupan lagi gitu untuk sampah bisa hidup lebih lama lagi, tentunya untuk menjadi produk baru bukan menjadi sampah. Wah, sangat inspirasi sekali. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih Kak Dila nih mau terjun nih untuk membuka usaha ini Kak? Ya, yang pertama bisnis ini tidak hanya berprinsip untuk profit saja ya, tapi kita mengusung dua nilai yaitu masyarakat dan juga lingkungan gitu ya. Jadi saya melihat potensi di masyarakat di sekitar Kabupaten Bandung itu sudah jago jahit-menjahitnya seperti yang tadi lihat ya sahabat Daai, bahwa satu harinya bisa memproduksi 100 ataupun 200 pieces souvenir. Jadi kita melihat peluang yang ada, lalu kita juga melihat permasalahan yang ada dari peluang, terus kita melihat masalah yang ada yaitu masalah sampah yang sangat urgensinya itu sangat tinggi. Maka dari itu apa yang bisa dikolaborasikan dari tadi ya ada peluang masyarakat yang bisa menjahit, lalu yang kedua ada peluang sampah yang bisa kita olah gitu ya dengan proses secara sederhana saja gitu ya, tidak melalui proses yang rumit. Lalu jalanlah usaha Sugar Souvenir karena sahabat Daai Sugar Souvenir juga kita punya artinya gitu sahabat Daai. Oh, apa itu Kak? Sugar itu kan gula ya, rasanya itu manis. Nah, jadi kita ingin memberikan kenangan manis bagi para penerimanya karena tadi tidak hanya sekedar produk diterima saja gitu ya, tapi ada sisi-sisi lainnya gitu dari produk yang kita bikin, yaitu dari proses pembuatannya ya, terus juga manis itu dari segi fungsional produknya, jadi tidak hanya dari estetika produknya aja gitu. Sangat inspiratif. Kata-kata hari ini dong Kak Dila. Kata-kata hari ini adalah kita harus memulai hal terkecil apapun yang bisa kita lakukan gitu sahabat Daai. Jadi seperti Sugar Souvenir kita mulai dari permasalahan dan peluang yang ada, mulai dari langkah-langkah kecil pasti akan berdampak besar di kemudian hari. Itu sahabat Daai. Wah, cakep. Terima kasih sekali nih Kak Dila untuk inspirasi dan untuk waktunya, kita banyak sekali belajar hari ini Kak. Semoga terus sukses dan maju untuk Sugar Souvenir. Tapi sukses terus juga untuk sahabat Daai dan terus menginspirasi ya. Iya, dadah Kak.